Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen penguji ujian kinerja, saya Zulfitri Mulyanis, NIM 2518175, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan materi bullying di Mandua Indragiri Hilir. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat? Sudah, Bu. Sudah makan siang? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu minta kesediaan Sarul untuk memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shawaban. Amin. Semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bu ngecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Adelia Tri Asila. Ada, Bu. Oke. Asti Rahmawati. Hadir. Azila Salsabila. Hadir. Pilo Alvina Gunawan. Hadir. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu sebentar. Kita mulai. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih. Oke, sebelum mulai belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu agar kondisi belajar kita nanti nyaman ke depannya. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang mau kita buat? Siapa yang mau mengusulkan? Ya, Yohan silakan. Belajar secara kondusif. Belajar secara kondusif. Siapa lagi yang mau? Al, silakan. Pembelajaran dari awal hingga akhir. Mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Jadi ada 2 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Yang pertama, kita belajar secara kondusif. Yang kedua, kita belajar mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Sepakat? Kesepakatannya seperti itu? Sepakat. Oke, terima kasih. Ingat ya, kalau kita sudah buat kesepakatan, kita harus melaksanakannya. Oke? Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar juga. Siapa yang masih ingat dengan materi yang belajar minggu lalu? Oke, Putri, apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Berperilaku jujur. Siapa di antara kalian yang masih ingat tentang pengertian dari jujur? Ya, Asti, silakan. Jujur adalah perilaku lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong saat mengatakan dan memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan atau berdasarkan fakta. Pernyataan lurus hati. Artinya tuh dia perkataannya dengan perbuatannya sejalan gitu ya. Oke. Kemudian
Ibu sedikit ingin memberikan motivasi kepada kalian tentang hidup. Jangan pernah takut dengan gagal, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk menjadi orang sukses. Jadi jangan takut nih, hari ini kita udah gagal, misalnya dapat nilai ujian rendah, langsung down gitu. Tidak usah takut, kita belajar dari kegagalan itu. Karena itulah langkah kita untuk menuju sukses. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi nanti, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu melalui kegiatan pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian pengertian bullying, jenis bullying, penyebabnya, dan dampak perundungan. Kemudian menumbuhkan sikap empati dan keterampilan untuk mencegah serta menolak segala bentuk bullying yang ada di lingkungan sekolah. Ya, nanti dengan disampaikan materi ini, semoga kedepannya tidak ada yang melakukan bullying atau perundungan di sekolah kita. Oke? Bisa? Bisa. Ini ada 2 gambar yang Ibu ingin perlihatkan kepada kalian tentang perundungan. Yang pertama gambarnya tentang anak sekolah, kemudian tentang kerumunan anak-anak dengan 2 aktivitas. Nampak ya? Nampak. Oke. Ini perundungan apa kira-kira? Perundungan fisik. Kemudian ada apa? Ada apa? Ada masalah? Tidak? Oke, aman? Oke, aman. Oke, kita ulangi lagi. Ini ada 2 gambar. Gambar kerumunan orang dan gambar cyberbullying. Ini kekerasan apa menurut kalian? Kekerasan fisik. Oke, yang sebelah sana media massa ya. Media massa. Nah, nanti Ibu ajak kalian berdiskusi dengan membentuk kelompok. Pada minggu yang lalu kita sudah membentuk kelompok kan. Pada hari ini kita akan sesuaikan saja dengan kelompok yang sudah dibentuk pada masa lalu. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari gambar ini, dari kertas yang Ibu kasihkan kepada kalian, nah, kalian lihat ini, apa menurut kalian dia lagi ngapa? Sana dia lagi ngapa? Ada 2 kelompok yang sama itu, tapi kalian menjawab dengan versi yang berbeda. Kemudian kalian cari solusinya, apa kira-kira solusi yang baik untuk perundungan fisik, kemudian apa yang terbaik menurut kalian solusi cyberbullying. Nah, silakan kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok diskusinya. Kira-kira apa tanggapan-tanggapan dari teman-teman terkait tadi 2 gambar tersebut? Yang pertama tadi perundungan fisik, yang kedua cyberbullying. Nah, kita dengarkan pendapat teman-teman bagaimana apa yang dilihat dan apa solusinya. Nah, kelompok siapa kira-kira pertama mau menyampaikan? Oke, kelompok 1 berarti tentang perundungan fisik ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari gambar aktivitas pertama yang menunjukkan aksi tawuran antar pelajar. Terlihat beberapa siswa berseragam terlibat dalam kekerasan, membawa senjata tajam. Perilaku ini mencerminkan tindakan yang tidak mencerminkan sikap pelajar dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Adapun solusinya adalah yang pertama, menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dari guru dan orang tua. Yang ketiga, mengarahkan siswa ke kegiatan positif seperti ekstrakurikuler. Yang keempat, memberikan bimbingan dan konseling pada siswa yang bermasalah. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak keamanan untuk pencegahan.
Sekian penyampaian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ananda Nazila yang sudah memberikan jawaban terkait dengan perundungan fisik dan memberikan solusi. Kemudian kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan, silakan. Kelompok 2 tentang cyberbullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi. Adapun isi dari gambar tersebut yaitu terdapat seorang anak merasa sedih karena dijauhi dan diejek oleh kelompok teman-temannya. Mereka tampak berbisik-bisik dan menertawakan sehingga anak tersebut merasa sendirian dan tidak punya teman. Adapun solusinya yang pertama, anak-anak seharusnya tidak menjauhi atau menertawakan temannya. Mereka perlu belajar saling menghormati dan bermain bersama. Yang kedua, guru dan orang tua juga harus mengingatkan pentingnya berteman tanpa membeda-bedakan, serta edukasi dampak bullying kepada anak sejak dini. Dan yang ketiga, anak diberi pemahaman menangani atau mengatasi bullying. Anak yang diberi harus berani melapor kepada guru dan orang tua serta tetap percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan keterangan tentang gambar itu dan memberikan solusi. Kemudian kelompok berapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kelompok 3, silakan Ananda Alga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi yang dapat kami simpulkan dari kelompok 3 tentang gambar pertama yaitu gambar tersebut menunjukkan sekelompok pelajar berseragam putih abu-abu yang sedang melakukan tawuran atau perkelahian antar pelajar. Ada yang membawa benda tajam seperti sabit dan lain-lain. Ada yang tampak saling menyerang. Situasi ini jelas menggambarkan kekerasan di lingkungan pelajar yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Adapun solusi yang bisa dilakukan, yang pertama, menghindari kekerasan. Pelajar sebaiknya tidak mudah terprovokasi dan tidak membawa benda berbahaya. Yang kedua, penyelesaian masalah secara damai. Jika ada konflik, lebih baik diselesaikan dengan dialog atau melalui guru atau BK. Yang ketiga, peran sekolah dan guru memberikan pembinaan karakter, pengawasan ketat, dan sanksi tegas bagi pelaku tawuran. Yang keempat, peran orang tua mengawasi pergaulan anak, memberikan pendidikan moral dan agama sejak dini. Dan yang terakhir, kegiatan positif. Pelajar diarahkan untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, seni, atau organisasi agar energi tersalur ke hal-hal yang bermanfaat. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan jawaban dengan sangat baik sekali. Kelompok 4 lagi yang belum ya. Nah, silakan kalian sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari aktivitas 2, menunjukkan seorang anak yang menyendiri dengan wajah sedih karena diejek dan dijauhi oleh teman-temannya yang sedang berbisik-bisik sambil tertawa. Situasi ini menggambarkan adanya perilaku bullying atau ejekan. Adapun solusi yang kami dapatkan, yang pertama, anak yang jadi korban sebaiknya tidak diam saja, tetapi bercerita kepada guru atau orang tua serta berusaha percaya diri. Yang kedua, anak-anak yang mengejek harus disadarkan bahwa perilaku tersebut salah dan dapat menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, guru dan orang tua perlu memberi bimbingan, menanamkan empati, serta menciptakan suasana pertemanan yang sehat dan saling menghargai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 3 yang sudah memberikan jawaban dari hasil diskusinya. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dari 2 permasalahan yang ada di foto ini. Yang pertama tadi masalah perundungan fisik, yang kedua cyber. Kesimpulannya, mungkin kita ketika terjadi bullying pada diri kita tidak boleh rahasiakan, kita tidak boleh takut, kita harus menyampaikan kepada siapa misalnya. Kalau misalnya takut kepada orang tua, takut kena marah orang tua, bisa mungkin disampaikan kepada sahabat, tidak didiamkan. Ada tempat kita mencurahkan
segala sesuatunya, segala isi hati kita, agar tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan diri kita. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih karena sudah melakukan diskusi kelompok. Ibu akan ambil hasil diskusinya ya. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi perundungan kepada kalian. Pernah dengar perundungan sebelumnya? Nah, oke. Perundungan adalah sebuah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan juga berulang-ulang oleh satu atau lebih individu terhadap korban yang lemah baik fisik maupun juga mentalnya. Ada perilaku yang disengaja yang dilakukan secara berulang-ulang kepada temannya, melihat dia si A ini bisa nih dibully, dirundung, nah, maka dia akan membuli orang tersebut. Di perlakuan yang tidak baik yang berulang-ulang. Kemudian ada jenis perundungan. Jenis perundungan yang pertama perundungan fisik, yang kedua perundungan verbal, yang ketiga cyberbullying. Pertama kita bahas dulu tentang perundungan fisik. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Sarul Mubarak, apa yang kalian lihat? Sarul lihat dari gambar ini? Nampak gambarnya? Masih nampak? Nampak. Ngapain dia? Dia memukul, ya, memukul kawannya. Apa yang kalian lihat dari pukulan kawannya? Apa yang menurut kalian? Apa yang bisa kalian ambil dari kesimpulan dari perundungan fisik yang ini? Berarti dia adalah perundungan yang sifatnya menyakiti fisik orang lain. Contohnya, misalnya meninju, apa lagi? Memukul, apa lagi? Menendang, kemudian apa lagi? Mencubit. Oke, kemudian perundungan verbal, perundungan yang apa kira-kira? Bisa mengejek orang lain. Contoh dari mengejek orang lain. Misalnya kayak mana dia mengejek? Pendek, gendut, hitam. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh pendek misalnya? Mengejek orang lain yang menimbulkan perundungan verbal. Pendek misalnya, apa yang mau kalian sebut mengejek-ngejek dia? Misalnya apa? Kamu anak kecil gitu, padahal dia sudah sekolah di madrasah ini. Oke, apa lagi kira-kira? Al, apa kira-kira lagi Al? Hitam badanmu, woi hitam, lotong gitu. Oh iya gitu. Jadi itu termasuk perundungan? Oke, termasuk perundungan. Kemudian apa lagi kira-kira selain hitam, selain itu tadi apa? Gendut misalnya. Macam mana cara mengejek gendut? Buntal, woi buntal gitu ya. Nah, boleh kita seperti itu? Tidak boleh. Kemudian yang terakhir cyberbullying adalah bullying yang berhubungan dengan media massa. Misalnya mengirimkan pesan-pesan yang berisi ancaman atau merusak nama orang di dunia maya. Apalagi misalnya ada memberikan berita tidak bagus, berita bohong tentang seseorang, misalnya seperti itu. Kemudian faktor yang menyebabkan adanya perundungan. Yang pertama, faktor individu. Rendahnya harga diri dan tidak bisa mengendalikan emosi. Misalnya nih, seseorang yang diejek sama kawannya sehingga dia jadi rendah diri, jadi moodnya jadi tak bagus, hilang Hilang apa kira-kira? Hilang semangat hidupnya gitu kan. Kalau dia sekolah tak mau pergi ke sekolah gitu, takut melihat temannya. Selalu was-was terhadap dirinya, takut orang lain melakukan perundungan terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, faktor keluarga, pola asuh yang otoriter, kurangnya perhatian dari orang tua. Apa pola asuh yang otoriter itu kayak mana? Ya, orang tuanya misalnya keras, suka bentak-bentak di rumah sehingga anaknya merasa takut, tidak nyaman, gitu. Mengurung diri di dalam kamar, gitu. Kalian seperti itu? Tidak. Alhamdulillah orang tua aman, baik sama kalian. Komunikasi aman dengan orang tua? Aman, alhamdulillah. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan, pergaulan yang salah juga dapat menyebabkan terjadinya perundungan ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi, jangan lupa menceritakan segala sesuatunya juga kepada orang yang dipercaya. Misalnya di luar, kalian melakukan pergaulan yang salah di luar, seperti yang kalian lihat nih, gambar apa kalian lihat? Kalian lihat di yang poin itu, poin faktor lingkungan, pergaulan yang salah. Apa yang kalian lihat di situ? Ya, misalnya ini anak sekolah atau enggak?
Menurut kalian apa? Yang dilakukan anak sekolah ini tindakan yang benar atau salah? Ya, salah. Kenapa dia? Minum minuman keras. Kemudian dia ngapa nih? Dua-duaan. Kemudian dia ngapa nih misalnya? Merokok. Boleh sebagai seorang pelajar? Apalagi kita sebagai seorang siswa madrasah. Boleh seperti itu? Tidak boleh ya. Kalau ada kawan yang seperti itu, kita yang secara moral sadar jangan membiarkan kawannya terjerumus seperti itu. Kemudian dampak dari perundungan yang pertama, dampak bagi korban akan menyebabkan stres, depresi. Dalam kasus besar dapat menyebabkan orang bisa bunuh diri. Misalnya depresi seperti apa kira-kira? Trauma, gila, bisa dibawa ke rumah sakit jiwa karena terlalu tertekan perasaannya. Akhirnya di rumah dia mengamuk-ngamuk tidak jelas. Jadi dibawa ke rumah sakit jiwa misalnya. Dalam kasus yang sudah terlalu besar bisa mengakibatkan bunuh diri. Nah, sekarang ini kan pernah ada terjadi peristiwa tuh di Malaysia. Tahu kalian? Tahu. Nah, boleh melakukan perundungan itu lebih parah lagi. Bukan bunuh diri tapi dibunuh oleh orang lain. Nah, untuk tindakan seperti itu sebaiknya ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib. Nah, tidak lagi di sekolah saja, itu sudah terlalu besar kasusnya hingga menghilangkan nyawa orang lain, ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita bertemu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Menghindari, tidak menolong ya, kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Oke. Kemudian yang kedua, dampaknya bagi pelaku akan terbiasa melakukan kekerasan karena dia sudah terbiasa gitu-gitu terus kerjanya. Kemudian beresiko terlibat tindakan kriminal di masa depan. Nah, orang yang suka seperti ini mungkin dia akan mengulang lagi kalau tidak diberikan sanksi gitu. Jadi harus ditegur, harus diberikan sanksi, jika perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau berwajib. Kemudian dampak lingkungan menimbulkan ketakutan dan kecemasan di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Nah, kita melihat orang yang melakukan perundungan, kemudian kita merasa tidak nyaman kan pergi sekolah. Atau misalnya di masyarakat kita ada orang yang suka melakukan perundungan, kita biasanya lewat sini melihat orang seperti itu, jadi tidak berani, takut, mengelak-ngelak. Oke, sampai di situ, paham? Oke. Kemudian bagaimana cara kita mencegah perundungan? Yang pertama, jauhi pelaku bullying. Seandainya kita tahu di daerah kita atau di sekitar kita atau di sekolah kita ada misalnya pelaku bullying, kita jauhi. Misalnya jika hindari tempat-tempat yang memicu adanya kegiatan tersebut, adanya bullying. Misalnya kita lewat situ nih, kira-kira kalau lewat situ nanti membahayakan kita atau tidak. Jadi kita cari jalan yang lain. Kemudian bangun rasa percaya diri dan fokus pada hal-hal yang positif seperti mengembangkan hobi dan keterampilan. Hobi misalnya kita suka nyanyi, apalagi keterampilan di sekolah kita misalnya pulang sekolah bisa mengikuti perbengkelan yang diadakan oleh Pak Rashid. Kemudian apalagi kalau di luar sana misalnya tenis meja, misalnya berolahraga, jogging misalnya sore-sore hari, apalagi kegiatan lain, menari, mengikuti kegiatan-kegiatan yang menghilangkan stres, menghilangkan kesepian kayak gitu ya. Kemudian jangan melawan dengan kekerasan. Orang bullying kita berombongan, kita mau lawan sendiri. Apa dampaknya kira-kira kalau kita melawan dengan orang yang banyak dalam kerumunan seperti tadi? Tambah membahayakan diri kita kan? Oke. Jadi kalau seandainya seperti itu, kayak mana solusinya? Menghindari aja ya, tetap tenang. Kemudian cari dukungan dan cerita kejadian yang dialami kepada orang tua misalnya. Kalau di sekolah bisa kepada wali kelas, bisa kepada guru BK, atau misalnya bisa diceritakan kepada sahabat atau teman yang bisa kalian percaya. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau tidak ada, Ibu mau ngasih lempar evaluasi nih kepada kalian. Boleh? Boleh. Ibu mau minta penilaian kalian tentang evaluasi bimbingan klasikal yang Ibu sampaikan pada hari ini kepada kalian. Silakan kalian isi. Kop. Iya, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Udah. Hasan, aman San? Kurang ya?
Hasan. Silakan kalian isi, sini Ibu bacakan dulu petunjuknya. Di situ evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Arti layanan Ibu hari ini memberikan penjelasan kepada kalian tentang materi perundungan. Di situ ada keterangan SS artinya sangat setuju, CS cukup setuju, TS artinya tidak setuju. Ibu contohkan, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan Bu Zul misalnya sebagai guru BK. Nah, di situ ada pilihan SS, CS, TS. Pilih salah satunya. Kalau sudah nanti kalian tanda tangani dan buat nama di bawahnya. Dah, Phil? Nah, ada enggak yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini dari tadi kita mulai belajar hingga kita hampir menyelesaikan materi ini. Kalau ada silakan angkat tangan dan maju ke depan. Terima kasih Asti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan materi perundungan yang disampaikan oleh Bu Zul. Jadi perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu kepada individu lain yang menurutnya lebih lemah daripadanya, yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, dan emosional. Kemudian sudah Ibu Zul tadi jelaskan jenis-jenis perundungan. Yang pertama itu perundungan fisik, kedua perundungan verbal, dan yang ketiga cyberbullying. Kemudian ada dampak dari perundungan tersebut. Yang pertama dampak bagi korban. Korban akan merasa depresi, stres, dan bahkan yang lebih parah hingga bunuh diri. Kemudian dampak bagi pelaku akan terbiasa melakukan kekerasan atau bullying hingga nanti sampai dewasa melakukan yang lebih parah kriminal. Terus yang ketiga dampak lingkungan. Itu menyebabkan rasa kecemasan atau takut untuk datang ke sekolah, kemudian takut berbaur sama teman-temannya. Kemudian faktor-faktor adanya perundungan itu ada faktor dari individu. Contoh misalnya seseorang tidak bisa mengendalikan emosi, kemudian dia karena emosinya tinggi dia bisa merundungi temannya. Kemudian ada faktor keluarga, pola asuh yang keras dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua, serta yang terakhir faktor lingkungan dari pergaulan yang salah. Jadi teman-teman, mari hindari dan stop perilaku bullying dan ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ananda Asti, baik sekali menyampaikan kesimpulan dari awal hingga akhir. Mulai tadi dari pengertian perundungan hingga terakhir sampai kepada dampak dari perundungan itu sendiri. Terima kasih, sangat bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Cukup? Oke, silakan berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat anak-anak semua sudah membantu Ibu dari awal hingga akhir proses pembelajaran ini secara bersama-sama. Akhirnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.